Ya kalau sementara kalau untuk domba ini kalau kita mau menghasilkan sebulan sekali ya kita harus miara 32 indukan. 32 indukan nanti sebulan bisa menghasilkan 4 indukan yang beranak. Langsung silase. Jadi dari awal enggak menggunakan hijauan? Udah tak konsep langsung silase. Karena kita kerja tempat yang lain ya, ini cuma sambilan aja, kalau nanti ngarit setiap hari malah repot sendiri. Iya. Jadi memang konsepnya dari awal memang tidak menggunakan hijauan. Nah, domba ini kita nggak perlu berpikir kenceng sih sebenarnya. Untuk kalau misal saya sih kalau misal milih ke dagang juga bisa, cuman kan harus berpikir kenceng saya sambilannya kalau dagang. Kalau sambilan di ternak ini kan enak juga. Nanti bangun tidur pagi itu subuh itu kita di kandang, terus nanti ke kerja di instansi pemerintah, pulang jam 2 lebih, sorenya udah tinggal ngurusin domba lagi. Enak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan domba guys. Jadi saya akan cari informasinya seperti apa perjalanan peternakan ini. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumadi, alamat di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Lebah, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan hari-harinya saya kerja di instansi kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Motivasinya saya memang hobi di bidang peternakan. Pertama di perikanan, habis itu terus harga pakan ikan semakin naik, saya beralih ke sapi. Setelah sapi ada penurunan kesehatan tentang sapi, waktu itu kena dampak penyakit PMK. Saya terus lihat-lihat YouTube mau ternak apa ini. Kebetulan saya sembari miara sapi juga miara domba, tapi sedikit cuman. Tapi domba itu dalam 1 tahun itu perkembangannya cepat, makanya saya sekarang fokuskan ke domba. Sudah sejak kapan sih Pak didirikan ini Pak, peternakan ini Pak? Ini Juni 2023. 1,5 tahun ya, artinya. Ada nggak perbedaannya Pak? Perbedaannya kalau di domba ini ya sama-sama ada plus minusnya ya. Di domba ini saya lebih simpel sih, artinya nggak setiap hari membersihkan kohenya karena dipakai palongan, jadi bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali nanti ada orang kerja yang membersihkan kohenya. Jadi nggak setiap hari membersihkan kotoran gitu sih intinya. Iya. Terus untuk di domba ini kelebihannya bisa koloni ya, kita kolonikan. Tak kala ada indukan yang birahi, nanti insting si pejantan sudah tahu sendiri. Oh begitu. Jadi keunggulan koloni di situ ya? Ya di situ. Seminggu sekali saya ngarit. Gitu. Di bank pakan sendiri, jadi ngarit 1 rit itu nanti kita chopper. Jadi seminggu sekali masih nyisa itu. Masih nyisa. Masih nyisa. Jadi kita pakai silase, sistemnya silase ya. Jadi pakannya setiap hari silase. 1 drum jadi 2 hari. Ya kalau pas kambingnya onggoknya agak berkurang, 1 drumnya itu sehari setengah. Langsung yang saya berikan silase rutin ya, silase bukan fermentasi ya, ini pakai silase kalau saya. Silase terus sentrat sama onggok. Oh gitu. Pertama ya piara domba jenisnya biasa-biasa dulu karena ya, terus kita beranjak ke Merino, terus cross Texel gitu, kita tingkatkan grade-nya. Gitu. Tapi kalau untuk pemula ya saya ya pemula juga, makanya saya pelihara sedikit dulu waktu itu 7 indukan. Jadi kita pelajari dulu plus minusnya dari cara beternak itu gimana. Kita udah tahu kelemahannya, kelebihannya, nanti baru kita tingkatkan jumlahnya. Begitu. Oh berarti bagi pemula itu tidak boleh langsung gaspol ya Pak? Ya kalau menurut saya enggak, kecuali yang bermodal besar yang mungkin lain lagi, itu kelasnya ya kelas pengusaha. Kalau untuk pemula ya ngerintis dari kecil dulu lah. Tentunya yang ilmunya sudah memadai. Iya, yang sudah memadai. Jadi kalau untuk yang belum menguasai keilmuan memang harus
Ayo, paralel lah ya. paralel. Jadi belajar dulu, kita belajar dulu. Domba nggak bisa dipekerjakan untuk langsung ambil orang kerja, kita kan harus kita pelajari juga. Kita harus terjun sendiri juga untuk domba. Kalau menurut saya sih, kan ada pendapat lain-lain juga sih. Ini belum memenuhi kalau untuk ABK. Kalau udah mungkin indukan 50 lebih ya, mungkin nanti mulai ke ABK. Tapi belum lah, masih kuat, masih ringan kok, seminggu sekali. Masih terhandle. Domba ini karena hobi juga sih, saya dari bujang juga seneng domba ini awalnya. Makanya saya walaupun tempo hari sempat miara ikan ataupun sapi, tetap dombanya tetap. Nah, memang seneng. Pilihan lah. Di Lampung sementara ini kalau domba ini kalau saya los untuk diperjualbelikan habis mungkin ya. Di Lampung permintaan masih tinggi. Masih tinggi lah. Pasarnya masih permintaan masih tinggi. Berarti kalau di Lampung ini apa ya, prospeknya masih bagus ya? Masih bagus karena bang pakannya masih luas lah. Ya. Nah, kelebihan kita terutama di Lampung Timur ini bang pakan, daun singkong banyak. Domba sendiri bisa bersaing nggak sih Pak untuk pasar kedepannya Pak? Ya mungkin karena dia termasuk ke depannya ke potong masih bisa bersaing lah. Ini kan masih jarang juga domba di Lampung ini, makanya perkembangannya masih bagus. Ini dipelihara jadinya apa Pak Sumadi? Jenis cross Texel sama Merino. Kenapa dengan milih genetik ini? Karena yang cepat besar, intinya cepat gemuk, cepat besar. Jadi dalam 3 bulan sampai udah bisa dijual. Harganya ya juga jauh dari domba yang lokal, kelas biasa. Ini kalau lepas sapi biasanya yang sampai pahami ini sampai berapa tuh Pak kayak gini Pak? Yang standar yang termurah ya kalau di sini 2.000 yang termurah. Ya, lepas sapi ya? Lepas sapi yang sementara ini untuk spek induk-indukan seperti ini termurah 2.000 ya, sampai yang 3.500 sampai 4.000. Tapi untuk saat ini kita belum jual masal. Belum jual masal, masih. Kenapa Pak Menteri? Kalau nanti habis nanti kita butuh indukan banyak ini kayaknya. Ternyata Pak Sumadi masih dalam perkembangan guys. Perkembangan domba ini kita nggak perlu berpikir kencang sih sebenarnya. Untuk kalau misal saya sih kalau misal milih ke dagang juga bisa, cuman kan harus berpikir kencang saya ini sambilannya kalau dagang. Kalau sambilan di ternak ini kan enak juga. Nanti bangun tidur pagi itu subuh itu kita di kandang, terus nanti ke kerja di instansi pemerintah, pulang jam 2 lebih, sorenya udah tinggal ngurusin domba lagi. Enak. Untuk pemberian pakan berapa kali dalam satu harinya? Sehari 2 kali. 2 kali. Nah. Pagi dan sore. Sorenya jam 3 udah. Jam 3 ya. Jam 3 udah dimulai dikasih full. Pagi full, sore full gitu. Ini kan pakan-pakan sampai nyisa kita fullin terus. Iya. Saya lihat itu palungannya wah luar biasa full. Nanti siang habis. Jangan khawatir enggak ini ya, kalau pakan banyak juga jadi daging, dombanya lebih sehat. Itu yang ini contohnya yang nyusuin aja pakan full, dia dombanya nggak kurus, kelebihannya di situ. Ya, jadi masih tetap apa ya, masih standar lah ya Pak. Standar lah, standar. Walau menyusui nggak akan kurus nanti. Kurus. Gitu. Jadi kuncinya di perawatan dan pakan ya. Dan pakan. Sampai ada hitungan rasio nggak sih Pak, kebutuhan pakan itu berapa atau hanya kira-kira aja? Sementara ini kalau untuk kapasitas seperti ini indukan, kalau kita beli semua, ya sebulannya 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, sebulan kalau beli semua. Cuman kan kita hemat, kita nggak beli, kita ada bank pakan sendiri. Kalau beli ini habis 2 rit 350-an, 1 rit berarti kan 700. Nanti tambah untuk onggoknya 500, tambah senter, sudah setengah itu kalau kita beli. Tapi karena jenengan punya bank pakan, bisa terpangkas berapa persen tuh Pak? 50%. Yo murah banget guys. Ya 50%. Nah, kita belinya cuma onggok sama sentret aja. Sepenting apa sih Pak keberadaan bank pakan untuk jenengan Pak sebagai seorang peternak nih Pak? Sangat penting, wajib. Jadi sebelum beternak kita, ya pertama sebelum beternak tentu modal ya, kita siapkan modal, kita hitung dulu modal kita berapa, modal kemampuan nanti beli domba loh. Misalnya mampunya beli 4 ya nanti beli 4, tapi jangan beli domba dulu. Kita siapkan anggarannya dulu, terus kita bikin bank pakan dulu. Siapkan bank pakan dulu. Siapkan bank pakan. Setelah siap bank pakan,
kita bikin kandang. Kandangnya nggak perlu bagus juga. Kita kalau dari ngiritik dari awal ya kandang biasa, yang penting domba nggak lolos gitu aja. Kondisional. Kemudian kita kemampuan bang pakan kan sesuaikan dengan kita mau beli domba berapa. Kalau udah cuman beli misalnya 4 ekor itu untuk pemula, 4 ekor kan bang pakan juga nggak perlu banyak. Ya. Nah kalau kita anggarannya besar, perlu domba misalnya awalnya 10 ekor ya bang pakannya kita tingkatkan juga gitu. Siap, sesuaikan aja. Ya kalau saya sementara seneng ke merino dan cross texel dulu. Sesuai kemampuan dulu. Kedepannya ya tetap full blood, dorper ya tetap. Ini merino cross texel dulu. Tapi walaupun cross gini potensi pasar masih tinggi, Pak. Masih tinggi. Karena perkembangannya cepat sih. Jauh dari domba yang biasa. Misalnya yang untuk pemuda-pemuda yang sudah mentok kerja sana sini belum bisa mendapatkan pekerjaan atau hasilnya belum maksimal, pulang lagi ke desa nggak masalah. Kalau orang tuanya mulai punya tanah nanti mulai merintis dari awal, beli domba sedikit-sedikit atau usaha yang lain, bisa domba bisa sapi juga. Tapi kalau saya cuma tahunya domba, ya domba itu ngerintis dari awal. Untuk pemuda bisa kok senambi ke sawah, nanti pulang dari sawah bawa rumput untuk makan dombanya kan. Berarti peternakan domba ini bisa diprogram untuk jadi usaha utama ya Pak ya? Bisa. Usaha pokok gitu ya? Usaha pokok. Cuman kan tetap pertama harus pelajari dulu kriteria domba itu seperti apa, kita harus tahu ilmunya dulu. Kalau ilmunya udah paham, nanti kita tingkatkan terus jadi usaha pokok. Pak, ini sampan sudah berapa tahun Pak enggak menggunakan pakan hijauan Pak? 1,5 tahun langsung silase. Jadi dari awal enggak menggunakan hijauan? Udah tak konsep langsung silase. Karena kita kerja tempat yang lain ya, ini cuma sambilan aja, kalau nanti ngarit setiap hari malah repot sendiri. Iya. Jadi memang konsepnya dari awal memang tidak menggunakan hijauan. Nah, pakai silase. Silase ya udah gantinya hijauan juga. Ya. Artinya kan kita cari yang praktis saja. Jadi siapapun, sesibuk apapun sebenarnya ya bisa lah kalau untuk. Pak Sumadi, dari awal jenengan beternak kemudian sampai saat ini tidak menggunakan hijauan sebagai pakan, kemudian difulkan menggunakan silase, ada nggak Pak perbedaan pertumbuhan? Ya kalau pakai hijauan, saya kemarin sempat uji coba pakai hijauan sebentar, malah kohenya bau. Terus gitu. Terus kambingnya teriak-teriak terus, mungkin kurang kenyang apa ya? Iya. Teriak-teriak. Kadar airnya tinggi. Kadar airnya tinggi, jadi kambingnya cepat lapar. Ini aja 1,5 tahun pakai silase, yang bunting-bunting juga nggak ada kendala sih. Mulai dari bunting sampai menyusui, induknya alhamdulillah nggak ada yang kurus, anaknya juga nggak ada yang keguguran karena silase juga. Nah, gitu. Berarti silase ini nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Kalau yang ini ternyatanya malah tambah gemuk itu. Sapian itu induknya malah tambah gemuk karena pas takala menyusui kita tambah nutrisinya juga. Ya kalau sementara, kalau untuk domba ini, kalau kita mau menghasilkan sebulan sekali ya kita harus nyara 32 indukan. 32 indukan, nanti sebulan bisa menghasilkan 4 indukan yang beranak. Domba ini saya bikin per 8 bulan hamil lagi ya. Begitu, 8 bulan bunting. 8 bulan bunting. 5 bulan hamil. Terus setelah itu lepas sapi 3 bulan. Setelah itu kita koloni lagi ya. Oh, dikawinkan kembali. Setahun setengah 2 kali. Kita bikin agak lama dikit. Setuju. Agar kebutuhan susu si cempe tercukupi. Karena kita jual cempe ya, jadi cempenya harus sehat-sehat juga kan gitu. Tujuannya kan gitu nanti. Kan itu mampu berapa cempe sih Pak kita keluarkan Pak? Sementara sebulannya 3 cempe lah ya. 3 cempe ya? 3 cempe. Artinya sebulan kita bisa menghasilkan 3 cempe lah. 3 cempe ya. Kalau kita ya ada yang 4 cempe, ini minimal. Ini minimal. Bulan Januari, Februari nanti ada 6 cempe. Keren juga. Ya hitung saja per cempenya minimal kan 2.000. 2.500. Karena ini Rosan Texel. Ada yang 3,5 juga kan, variasi. Termurah mungkin yang terjelek ya 1.500 gitu. Jadi masih ketemu lah 3 bulan
udah panen kok cempenya. Cuman ya belum jadi kerjaan pokok ya. Ya, yang jenengan apa gelontorkan di peternakan ini dulu berapa rupiah, Pak? Pertama 35. 35 juta. Karena langsung cross tag selama merino. Sampai langsung ke cross tadi. Keras ya. Yang ini, yang untuk ini. Iya. Yang awal-awal waktu itu emang latihan domba itu untuk latihan tuh nggak masuk hitungan lah. Latihan domba biasa itu. Iya. Nah, untuk pelajaran dulu. Jadi 35 juta langsung ke cross. Cross. Tahun berikutnya karena crossnya itu dijual dapat keuntungan, saya kembangkan lagi. Modal tahun berikutnya 55 juta. Modal tahun berikutnya. Modalnya masukin lagi gitu. Begitu. Dengan modal segitu, Pak, sudah kecabut atau akan kecabut berapa tahun, Pak? Ini yang modal ini 5 bulan aja udah ketutup loh ini. Karena beranak 2 contohnya. Ini kan belinya mahal juga. Cuman saya jual induknya 5. Kan saya beli ini 2 bulan di sana bunting. Iya. 3 bulan di sini berlahir. Ini udah umur 2 bulan, tapi harganya kan udah mulai tinggi. Iya. 1 induk udah ketutup untuk anaknya. Berarti beranak sekali modal tercabut, Pak? Tercabut kalau yang jenis ini anak 2. Kalau catatannya cross texel ya. Cross texel atau merino, cross merino. Bukan lokalan. Bukan lokalan. Ya. Tercabut. Kalau beranak 1 kecabut separuh lah. Gitu. Artinya butuh beranak 2 kali kalau beranak 1. Iya, 2 kali. Beternak itu kalau dinikmati dan tahu ilmunya, yo. Iya, seperti Pak Mandri nih. Gitu. Pertama seneng dulu ya, seneng dengan ternak. Kita seneng dengan ternak apa dulu? Walaupun sapi ataupun kambing ataupun domba kita seneng dulu. Pertama kita seneng dengan ternak kita. Kalau udah seneng itu. Kalau ya saya domba merino atau jenis domba ini saya pilihan memang. Saya seneng dengan domba gitu. Oh gitu ya. Jadi ini pilihan. Pilihan karena saya seneng ada domba itu aja. Jadi sampai sebelumnya enggak mikir pasar ya malahan ya? Enggak mikir pasar nomor 2. Kan bikin banyak kan susah, perlu modal banyak. Peternak domba mahal. Apa mengko enek sing tuku? Lah ya nyatane oke wingi nek tak los ya habis iki. Nek tak los tak jual loh. Iya. Banyak yang beli. Banyak yang masih beli. Banyak. Peminatnya masih makin banyak. Oh gitu. Oke.